Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan melanjutkan kembali rangkuman sebuah film yang berasal dari Korea yang berjudul The Red Sleeves. Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Do-Kim yang berhasil sampai di kediaman putra mahkota dengan selamat. Dan Ji-san pun menyambut orang yang paling dicintainya itu dengan sebuah pelukan. Tapi Hong Duk-ro yang dari awal tak menyukai kedekatan mereka itu pun lalu meminta kepada putra mahkota untuk menjaga sikapnya. Meskipun awalnya putra mahkota bersikeras kalau mereka bisa selamat itu semua berkat kerja keras Do-Kim. Tapi Duk-ro meyakinkan kepada putra mahkota kalau bukan hanya Do-Kim yang berjasa. Ia pun dengan susah payah telah berhasil membawa pasukan dari ibu kota. Lagi pula itu semua mereka lakukan memang semata-mata hanya memenuhi kewajiban mereka untuk menjaga putra mahkota dan negaranya. Bertepatan dengan itu, Dayang Seo pun berhasil datang ke tempat tersebut. Putra mahkota lalu meminta kepada Dayang Seo menggantikannya menjaga Do-Kim. Sementara itu di istana Gwanghwan, Dayang Cho yang mendapatkan kabar kalau rencana mereka untuk menghabisi putra mahkota tak berhasil, ia lalu pergi menemui mantan penasihat kerajaan untuk meminta bantuan. Mereka berdua lalu kembali menyusun sebuah rencana sebelum putra mahkota berhasil menemukan bukti tentang pengkhianatan mereka. Mengetahui insiden yang dialami putra mahkota, membuat raja langsung meminta secara paksa akses kayu yang telah diberikan kepada cucu kesayangannya itu. Tak hanya itu, raja juga memindahkan kamar putra mahkota tepat berada di sebelah kamarnya dengan tujuan ia bisa mengawasi Ji-san sampai raja berhasil menemukan bukti tentang insiden yang dialami putra mahkota tersebut. Hingga suatu hari, karena sadar tentang kondisi tubuhnya yang semakin melemah, raja pun memanggil Dayang Cho untuk menghadapnya. Di hadapan sekretaris kerajaan, raja menghadiahkan sebuah rumah dan uang kepada Dayang senior tersebut. Alasan raja memberikan hadiah itu karena raja tak ingin penyakit demensia yang ia derita akan membuatnya lupa dengan masa lalunya bersama Dayang Cho. Ternyata dulu sebelum sang raja naik tahta, mereka berdua telah menjalin suatu hubungan. Dan raja berjanji kalau ia naik tahta nanti, maka ia akan menjadikan Dayang Cho sebagai selirnya. Tapi ternyata raja lebih memilih selir Yong yang merupakan sahabat Dayang Cho tersebut. Pada kesempatan itu juga, raja pun mengatakan alasannya kenapa ia meninggalkan Dayang Cho dan lebih memilih selir Yong. Karena raja merasakan kenyamanan yang tak pernah ia dapatkan ketika bersama Dayang Cho. Meskipun setelah mendengar penjelasan sang raja, Dayang Cho menjadi sedih, tapi akhirnya ia mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya. Ternyata selama ini ia hidup dengan harapan palsu. Ia mengira raja akan memiliki perasaan yang sama dengan perasaannya. Dan karena rasa kecewanya itu, Dayang Cho pun memberikan rumah yang dihadiahkan untuknya kepada Putri Wawan. Karena setelah putra mahkota naik tahta nanti, Putri Wawan akan terusir dari istana. Sementara itu, Do-Kim yang masih penasaran dengan istana Gwanghwan itu pun mengajak Dayang Seo untuk pergi dan memeriksa kediaman Dayang Cho. Karena Do-Kim tahu kalau Dayang Cho sedang ada acara persiapan jamuan makan di kediaman putra mahkota. Do-Kim tak memperdulikan bahaya yang akan ia hadapi. Yang jelas, sesuai janjinya kepada gurunya tersebut, kalau ia akan menghapus nama Dayang Seo dari daftar nama-nama anggota istana Gwanghwan. Bersama ketiga sahabatnya, Do-Kim dan Dayang Seo pun melakukan penggeledahan tersebut. Dan benar kecurigaan Do-Kim, ia berhasil menemukan sebuah lorong yang menghubungkannya dengan sebuah ruangan. Dan dari Dayang Seo lah, Do-Kim jadi tahu kalau ruangan tersebut adalah istana Gwanghwan, tempat di mana selama ini mereka berkumpul.
Sedangkan Dayang Xiu sendiri tak mengetahui jalan masuk ke ruangan tersebut karena setiap ia dipaksa ke sana, matanya selalu dalam keadaan tertutup. Tapi sayang, belum selesai penyelidikan yang dilakukan oleh Dok Im, Dayang Cho dan para pengikutnya pun telah sampai di kediamannya. Dayang Cho yang sadar kalau ada ketiga sahabat Dok Im yang berada di depan kamarnya itu pun lalu memerintahkan untuk memanggil Dok Im. Sedangkan Dok Im sendiri berhasil menemukan sebuah ruangan yang digunakan untuk menyekap Dayang Pak. Dok Im lalu membawa Dayang Pak yang sedang dalam kondisi terluka parah. Beruntung mereka berhasil lolos dari orang-orang Dayang Cho. Dan dalam acara jamuan makan yang dihadiri oleh keluarga kerajaan, Putri Wawan dengan dibantu oleh Dayang Cho menyusun rencana untuk menjebak putra mahkota dan Ratu Hong. Ketika sebuah hidangan yang dipersembahkan untuk raja dengan mengatasnamakan putra mahkota, secara sengaja Dayang Cho mengganti menu tersebut dengan makanan yang dibenci oleh raja, yaitu kesemak mentah dan kepiting bumbu. Mengetahui hal tersebut membuat raja sangat marah kepada semua yang hadir di sana. Dan ketika raja hendak memberikan hukuman kepada Ratu Hong, dengan sekuat tenaga sang putra mahkota pun berusaha melindungi ibunya dari kemarahan raja. Dan hal itu membuat sang putra mahkota terluka. Sadar ibunya dalam bahaya, Jisan lalu meminta kepada Ratu Kim untuk menjaga ibunya. Sedangkan sang ratu sendiri yang menaruh curiga kepada Putri Wawan lalu marah kepada sang putri karena dengan sengaja ia juga telah menyeretnya masuk ke dalam masalah. Karena Ratu Kim lah yang bertanggung jawab semua makanan dalam acara tersebut. Sang raja sendiri yang mengira kalau Ratu Hong lah dalang dibalik semuanya, lalu pergi menemui putra mahkota. Tapi Yisan yang tahu kalau bukan ibunya yang bersalah, lalu meminta kepada kakeknya itu untuk menghukumnya. Karena acara jamuan makan tersebut berada di kediamannya, sehingga ia juga ikut bertanggung jawab atas acara itu. Sang raja yang dalam kondisi marah itu pun lalu meminta kepada Yisan untuk kembali ke Istana Timur dan menjalani hukuman di sana sampai sang raja membuat keputusan. Sementara itu, Dok Im yang bingung karena tak bisa berbuat apa-apa demi menolong dan membantu putra mahkota, lalu menceritakan kesedihannya itu kepada Dayang Xiu. Ia juga mengatakan alasannya menolak permintaan putra mahkota untuk menjadikannya sebagai selir. Dan ketika Dok Im sedang mencurahkan perasaannya itu, tiba-tiba Dayang Pak datang. Dayang Pak yang mendengar semua pembicaraan Dok Im dan Dayang Xiu tersebut, lalu meminta kepada Dok Im untuk melakukan sesuatu, lindungi putra mahkota. Dayang Pak lalu menceritakan sebuah rahasia masa lalu kepada Dok Im. Ternyata, Raja telah berjanji kepada ayahnya Yisan, kalau Raja akan memberikan tahta kepada Yisan jika ayahnya meninggal. Dan Raja sendiri telah menulis surat tersebut dengan dibubuhi segel kerajaan. Tapi karena Raja sedang menderita demensia, membuat Raja tak ingat dengan janji tersebut. Dan sebagai satu-satunya cara untuk membantu putra mahkota agar bisa segera naik tahta, Dayang Pak meminta kepada Dok Im untuk segera menemukan dokumen tersebut. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Dok Im segera pergi menemui Ratu Hong dan mengatakan semuanya. Dok Im juga memperlihatkan sebuah tanda yang ada di tubuhnya. Ternyata, tanda yang ada di tubuh Dok Im tersebut sengaja dibuat oleh ayahnya Dok Im ketika masih hidup. Mengetahui hal tersebut, membuat Ratu Hong menangis karena ia baru saja menyadari kalau pengorbanan mendiang putra mahkota yang merupakan ayahnya Yisan sangatlah besar. Ia bahkan rela menukar nyawanya demi sebuah janji agar anaknya kelak bisa naik tahta menggantikan dirinya. Pada kesempatan itu juga, Dok Im mengatakan kalau ada 3 petunjuk yang bisa menggiring mereka untuk menemukan dokumen kebenaran tersebut. Yang pertama adalah topi dingin milik putra mahkota yang disimpan oleh Dayang Pak. Yang kedua, cincin yang dipakai Ratu Hong yang merupakan pemberian mendiang putra mahkota. Dan yang ketiga adalah huruf yang ada di bahu Dok Im. Ayah Dok Im yang merupakan pengawal pribadi mendiang putra mahkota sengaja menato huruf tersebut di tubuh Dok Im, tentu saja dengan harapan agar misteri tentang dokumen kebenaran itu bisa dipecahkan. Dengan dibantu kakaknya, akhirnya Dok Im berhasil menggabungkan huruf-huruf tersebut dan akhirnya Dok Im jadi tahu di mana dokumen kebenaran itu disembunyikan. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Dok Im langsung menemui putra mahkota. Tapi sayang, karena putra mahkota sedang tak memiliki banyak waktu, akhirnya Dok Im pun gagal menyampaikan hal penting tersebut.
Sedangkan Dayengco sendiri yang ingin agar putra mahkota tak bisa menggantikan raja, mulai mencari cara untuk menjatuhkan putra mahkota. Dengan bantuan salah satu pengikutnya, yang ternyata masih keponakannya sendiri yang bernama Wulye, mereka berhasil mengumpulkan daftar nama para anggota Dongduke. Dayengco lalu membawa daftar nama tersebut ke pertemuan yang diadakan oleh raja. Mengetahui hal itu membuat raja marah kepada putra mahkota, karena raja mengira kalau putra mahkota telah bersekongkol untuk melawannya secara diam-diam. Raja yang mulai kehilangan kesabaran itu pun lalu menghunus pedang dan memberikannya kepada putra mahkota. Tak hanya itu, raja juga mulai kehilangan ingatan dan menganggap Yisan sebagai mendiang putra mahkota. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba Ratu Kim datang ke tempat tersebut. Ternyata Do Kim telah meminta bantuan kepada Ratu Kim dan menceritakan tentang dokumen kebenaran. Dan ketika Do Kim hendak mengatakan di mana raja menyimpan dokumen tersebut, tiba-tiba Dayengco datang dan menghentikan Do Kim. Di hadapan raja dan ratu, Dayengco mengatakan kalau apapun yang dikatakan oleh Do Kim itu adalah suatu kesalahan. Tapi Do Kim tetap pada keputusannya untuk mengatakan tentang dokumen tersebut. Hal itu membuat semua yang hadir di tempat tersebut terkejut, terlebih sang raja. Dan suatu keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba raja teringat dan segera mencari dokumen itu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama bagi raja untuk menemukan dokumen yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Dengan berlinang air mata, raja lalu membacakan dokumen tersebut di hadapan orang-orang yang hadir di sana. Ternyata, raja pernah berjanji kepada mendiang putra mahkota. Raja akan mengampuni apapun kesalahan yang dilakukan oleh Yisan dan menjadikannya sebagai pewaris tahta untuk menggantikan kematian mendiang putra mahkota. Dengan ditemukannya dokumen tersebut, membuat raja memanggil Putri Wawan dan meminta kepada putrinya tersebut untuk menyerahkan segel kerajaan kepada Yisan. Itu berarti putra mahkota telah resmi menggantikannya. Meskipun awalnya Putri Wawan menolak, tapi setelah raja memaksa, akhirnya Putri Wawan pun melakukan perintah ayahnya itu. Sadar dirinya dalam bahaya, Dayengco dan Wulye lalu menuju istana Guanghan dan membakar semua bukti kejahatannya. Dayengco juga berpesan kepada keponakannya itu, jika nanti ia telah tiada, ia ingin agar Wulye meneruskan perjuangannya itu. Dan karena kejahatannya telah terbongkar, Dayengco pun ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Raja yang sudah sangat mengenal Dayengco sejak lama sangat kecewa dengan kejahatan yang telah ia lakukan. Tanpa rasa penyesalan sama sekali, Dayengco mengatakan alasannya yang ingin menyakiti Yisan. Itu semua karena rasa sakit hatinya kepada Siliriong, dan ia ingin membalaskan kekecewaannya itu kepada keturunan Siliriong. Mendengar kata-kata Dayengco, raja lalu meminta kepada cinta pertamanya itu untuk pergi sejauh mungkin dan menjalani sisa hidupnya dengan damai. Tapi Dayengco memilih untuk mengakhiri hidupnya di depan raja. Tentu saja hal itu membuat raja terpukul, karena ia harus menyaksikan orang yang pernah mengisi hidupnya meninggal di hadapannya. Dan karena hal itu membuat kesehatan raja semakin menurun. Dan di akhir hidupnya, raja berpesan kepada putra mahkota untuk menjadi seorang raja yang bijaksana. Kepergian kakeknya tentu saja membuat putra mahkota menjadi sangat terpukul. Dan karena raja telah meninggal, semua dayang yang bekerja di istana raja pun harus pergi meninggalkan istana. Hal tersebut tentu saja membuat Dok Im, Kyung Hee dan Young Hee harus berpisah dengan Bok Yun. Dan sejak meninggalkan istana, Bok Yun pun harus bekerja sebagai pelayan di kedai milik bibinya demi untuk bertahan hidup. Waktu terus berlalu, tak terasa 3 tahun sudah Yisan menjadi raja. Meskipun demikian, perasaan Yisan kepada Do Kim tetap tak berubah. Dan pada suatu malam, Yisan pun mengungkapkan keinginannya kembali untuk menjadikan Do Kim sebagai selirnya. Nah, kira-kira apa yang akan dikatakan Do Kim kepada raja untuk menjawab lamaran sang raja tersebut? Nantikan jawabannya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di rangkuman episode-episode mendatang. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!